Wahai sedulur-sedulurku, sudah saatnya para spiritualis di bumi Nusantara ini mulai bersatu kembali dalam satu misi dan visi kehidupan. Segala pertikaian remeh-temeh tentang materialisme spiritualistik harus diselesaikan sekarang juga. Tugas yang sangat penting itu tengah menanti. Bukan sekedar tugas profetik, tetapi tugas yang benar-benar menyangkut keberlangsungan eksistensi seluruh spesies di tanah bekas Atlantis ini, di bumi yang indah ini. Tugas ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang nabi atau resi atau Buddha seperti pada masa lampau, tetapi oleh seluruh manusia biasa Nusantara. Semua orang harus terlibat di dalam tugas yang sangat penting ini, demi kehidupan bahagia yang menjadi tujuan tentunya. Sedulur-sedulurku, ketika terjadi ketegangan dan pertikaian yang serius dalam kehidupan, ketika sebentuk materialisme yang merasuk ke segala aspek kehidupan menikam hingga masuk ke dalam relung-relung hati manusia, maka kehadiran manifestasi kebijaksanaan dan kebenaran menjadi mendasar untuk menjaga keseimbangan. Dan lalu Yang Maha Agung akan menghadirkan kepada dunia sosok yang dipenuhi petunjuk dan bimbingannya. Beliau akan hadir di tengah-tengah kehidupan makhluk di bumi, lalu mengajak mereka untuk meraih kesejahteraan dan kedamaian yang sejati. Sedulur-sedulurku, sungguh dialah yang kini disebut dengan istilah Satrio Piningit, Imam Mahdi, Avatar atau Maitreya oleh sebagian kelompok manusia. Sosok pribadi yang akan menata dunia baru di zaman yang baru. Lalu dengan petunjuk dan arahannya, ia akan menunjukkan bagaimana manusia bisa mencapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Ia akan mencontohkan makna cinta dan perilaku benar atau salah yang sesungguhnya. Karena masalah benar dan salah merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan Tuhan berkarya di sisi kebenaran, sehingga kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Sementara cinta dan belas kasih jauh lebih kuat daripada kebencian dan kekerasan. Lalu bersama pengikutnya, sosok terpilih ini dengan contoh teladan mereka akan mempengaruhi masyarakat yang mereka singgahi. Mereka menjadi hati nurani rakyat. Kata-kata mereka bebas dan tidak memihak. Visi dan misi mereka bersih dari aroma kepentingan. Meskipun berakar dari akar tradisi agama, mereka tumbuh berkembang mengatasi agama. Berkat pikiran yang bebas dan cara pandang yang universal, mereka akan menempatkan diri sebagai penentang dari setiap kekuasaan yang korup dan kompromi sinis para penguasa yang tiran dan zalim. Kehidupan mereka yang mengatasi kehidupan sosial masyarakat merupakan kesaksian atas validitas nilai-nilai asali, sumber nilai-nilai sosial lain. Mereka adalah para bijak yang menjalankan kehidupan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Mereka adalah para satrio yang menegakkan hukum Tuhan demi keadilan dan kesejahteraan semuanya. Sedulur-sedulurku, ketahuilah bahwa yang terberkati itu sudah hadir di dunia ini, di antara kita, tapi masih menyembunyikan dirinya. Ia telah direstui oleh langit dan bumi, karena dia adalah pribadi yang tercerahkan sepenuh-penuhnya, terberkati dan mulia. Ia kaya akan cinta, kebijaksanaan dan kebaikan. Ia berbahagia dengan pengetahuan tentang dunia-dunia dan dimensi-dimensi yang ada di dalam waktu. Semesta hatinya jauh melampaui siapapun. Ia adalah sosok panglima yang tidak tertandingi dalam kemampuan ilmu kanuragan, kadigdayan, kasepuhan dan kasampurnan. Sifatnya penuh kasih sayang dan senang membimbing manusia-manusia fana yang rentan dosa. Dia adalah guru bagi para dewa, manusia, jin, peri, naga, hewan dan tumbuhan. Pemimpin yang terberkati dalam petunjuk ilahi. Dia menyatakan kebenaran, baik dalam kata maupun dalam perbuatan dan jiwa. Indah dalam awal mula, indah dalam proses perkembangan, dan indah dalam kesempurnaannya. Dia menunjukkan level kehidupan yang lebih tinggi dalam seluruh kemurnian dan kesempurnaannya. Sungguh, sedulur-sedulurku, Sang Avatar, Maitreya, Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini mempunyai sejumlah fungsi dalam proses kosmik. Saat ini ia pun sudah hadir di dunia ini, tapi belum sepenuhnya dikenali.
namun ia pasti akan menunjukkan bahwa kehidupan spiritual dan kehidupan dunia itu tidak saling bertentangan. Jika kehidupan di dunia tak sempurna dan dikendalikan oleh keinginan daging dan kejahatan, maka tugas yang terpilih dan kitalah untuk menyempurnakannya demi kedamaian jiwa. Ia juga akan menunjukkan jalan yang bisa membawa manusia untuk melangkah keluar dari cara hidup kebinatangan menuju mode kehidupan spiritual dengan memberikan keteladanan kehidupan rohani. Ia juga akan menjelaskan bahwa keilahian tidak ditampakkan dalam wujud inkarnasi, tapi dimediasi dengan sifat-sifat mulia diri manusia. Karena dengan cara yang memikat, kehidupan siapapun akan menguraikan aspek-aspek pokok kehidupan manusia yang mengarah pada pemenuhan jati diri yang sejati. Selain itu, dia tidak hanya mengajarkan ajaran kebenaran yang akan melepaskan kita dari sikap mementingkan diri sendiri yang fana dan bersatu dengan yang abadi, karena ia juga akan merelakan dirinya menjadi jalan rahmat bagi peradaban, karena ia akan menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan pengetahuan, dengan mengundang jiwa-jiwa agar percaya dan mencintai Tuhan yang Maha Perkasa. Dia berjanji untuk membawa mereka pada pengetahuan tentang yang hakiki. Dia pun akan membantu siapapun untuk mencapai potensi terbesar yang dimiliki dalam ilmiah ataupun batiniah. Sedulur-sedulurku, sosok agung ini tidak memiliki tujuan yang mementingkan diri sendiri atau harapan pribadi. Ia tidak terganggu oleh pengaruh hal-hal duniawi. Ia menerima apapun yang terjadi tanpa kelekatan atau penolakan. Ia tak menginginkan apapun. Ia tak iri hati dan benci pada siapapun. Ia tak menginginkan dan meminta apapun lagi kecuali kedamaian dan keadilan di dunia. Dan selain itu, ia akan mengatakan bahwa ajaran yang ia dedahkan tidaklah baru. Ia hanya menyatakan kembali ajaran kuno, kebenaran abadi yang diturunkan Tuhan kepada hamba terpilih pada masa lalu. Sesuatu yang merupakan penemuan kembali, pemulihan kembali pengetahuan kuno yang telah lama terlupakan. Ia hanyalah sekedar membuka kembali jalan kuno yang telah lama dilupakan oleh sebagian besar manusia pada masa ini. Selanjutnya, ia tidak mengaku dirinya sebagai orang pertama, tapi menegaskan bahwa ia mendedahkan kembali ajaran kuno yang pernah ada di bumi Nusantara. Itulah kebenaran utama, kebenaran yang digunakan untuk menilai semua ajaran, sumber kebenaran abadi semua agama dan filsafat, yaitu filsafat abadi Buddhidharma. Karena sesungguhnya perwahyuan tidak pernah berhenti, dan selama hati manusia menunjukkan cinta, bakti, dan persahabatan, maka Tuhan akan menunjukkan rahasia-rahasianya. Sejauh hati seseorang jujur dan merindukan kehadirannya, maka pewartaan dari yang ilahi akan selalu mungkin. Perwahyuan yang ilahi tak pernah menjadi peristiwa masa lalu, karena ia akan selalu terjadi di sepanjang zaman. Perwahyuan ini tidak hanya milik segelintir manusia, tapi bagi seluruh makhluk di alam semesta. Sedulur-sedulurku, seperti sepasang kekasih, maka Tuhan dan manusia tak lagi membutuhkan pihak ketiga. Tak ada yang lebih dekat dengan Tuhan daripada diri itu sendiri, dan untuk mendekatinya dan beroleh rahmatnya, kita hanya butuh ketekunan hati yang murni, berdiri telanjang dan sendirian tanpa penengah di hadapan Tuhan. Di sini baru akan terjadi pertemuan abadi antara Tuhan dan manusia, dan terjadilah dialog yang terus-menerus sampai tercapai harmoni tujuan secara utuh. Karena yang ilahi tidak berada jauh, tapi selalu dekat dengan kita. Tuhan bukanlah penonton yang terpisah atau hakim yang menilai dari jauh. Ia adalah kekasih dan sahabat yang selalu ada bersama kita. Dan lalu sedulur-sedulurku, terkait dengan sang avatar Maitreya atau Satrio Peningit Imam Mahdi, maka ia adalah sosok yang akan membimbing dan guru bagi tercapainya tujuan itu. Dan untuk itu, beruntunglah bagi siapa saja yang teguh dalam prinsip kebenaran hidupnya, dalam kepatuhannya kepada segala perintah dan larangan Tuhan. Maka siapa saja yang percaya tentang hal ini akan mendapat keunggulan untuk bisa bergabung dengan sang Satrio Piningit dan murid-muridnya. Bersama mereka, maka nanti akan berdirilah satu peradaban besar yang menentang gilanya peradaban dunia pada saat ini. Dan sesungguhnya, itu bukanlah hal yang baru sepenuhnya, karena apa saja kejayaan yang muncul nanti adalah sesuatu yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Hanya saja memang ada beberapa penyempurnaannya yang tentunya lebih hebat dan gemilang kadarnya. Sehingga bersiaplah wahai saudaraku sekalian,
Mari kita persiapkan lahir dan batin kita mulai dari sekarang.